Di minggu ini kita memasuki pembahasan topik yang ke-11 di mata kuliah kita, agama dan politik. Kita akan secara spesifik membahas tentang agama dan hubungannya dengan tindakan kekerasan berupa ekstremisme, radikalisme, dan fundamentalisme. Atau secara singkat ini yang disebut dengan religious radicalism atau radikalisme agama, ya. Oke. Saya akan berbagi layar kepada Anda semua tentang topik ini supaya Anda bisa mengikutinya dengan baik, ya. Oke. Inilah topik kita, religious radicalism atau dalam tanda kutip spesifik berbicara tentang agama dan kekerasan. Di kesempatan kali ini, mata kuliah kita, agama dan politik, topik ke-11, saya spesifik akan membahas apa yang disebut dengan religious radicalism atau religiusme keagamaan. Ini sebenarnya bahasan kita mengenai agama dan kekerasan atau kekerasan yang berbasis kepada agama. Oke? Ini. Saya ingin mulai dengan fakta dan juga pertanyaan bahwa sekarang ini fakta tidak bisa diingkari oleh kita semua mengenai meningkatnya kekerasan atas nama agama. Nah, mungkin kita sekarang tidak pernah berhenti dalam setiap tahun selalu mendengar berita dan mungkin ada yang mengalami mengenai kekerasan atas nama agama, misalnya pembakaran rumah ibadah, pembunuhan umat Islam, umat tertentu, atau pembunuhan terhadap sekte tertentu atau kelompok minoritas agama tertentu dan sebagainya. Nah, ini hilang satu, muncul yang lainnya, dan walaupun mungkin pemerintah dan kita semua sudah berupaya untuk mencegahnya, tetapi itu selalu ada. Ya. Nah, ini tentu melahirkan pertanyaan yang sangat menarik dan selalu ada dalam pikiran kita, yaitu mengapa orang terlibat dalam radikalisme keagamaan. Ya. Nah, saya ingin pertama ingin membahas kepada Anda dulu apa itu radikalisme keagamaan atau religious radicalism. Religious radicalism atau adalah sikap radikal atau paham radikal atau radikalisme yang berbasis atau dipengaruhi atau diinspirasi oleh isu-isu, oleh paham-paham, oleh keyakinan-keyakinan agama. Nah, jadi sekali lagi, religious radicalism adalah radikalisme yang dipahami, yang diilhami, yang terinspirasi atau didasarkan kepada kepercayaan agama. Ini bisa terjadi pada agama apa saja. Nah, bisa agama. Maka tadi ada yang bertanya, ini masalah radikalisme, terorisme sebenarnya bukan spesifik Islam. Keliru kalau kita hanya mengidentikan radikalisme terhadap Islam atau umat Muslim ya. Terjadi di semua agama, baik itu Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Bahkan Buddha ya, yang tampaknya adem misalnya, tapi ternyata di Kamboja itu banyak biksu-biksu Buddha yang radikal, yang mendukung pemerintah militer dan anti terhadap misalnya kaum Muslim yang ada di sana yang disebut dengan suku apa itu Rohingya ya. Nah, yang ingin saya fokus kepada kesempatan kali ini mengenai religious radicalism adalah mengenai mengapa orang apapun agamanya itu terlibat dalam tindakan radikalisme keagamaan. Di sini kita bertanya kira-kira faktor-faktor apa yang menjadi penyebab munculnya radikalisme keagamaan atau faktor-faktor apa yang mendorong orang terlibat dalam kegiatan kekerasan atas nama agama. Nah, ini saya kira ingin fokus bahasan saya ya pada kesempatan kali ini. Dalam uraian saya ini, saya merujuk kepada satu artikel hasil penelitian yang ditulis oleh Anselm Ring and Kunal Sharma
diterbit 2018 yang berjudul The Determinants of Religious Radicalization, Evidence from Kenya, yang terbit di Journals of Conflict Resolution. Nah, artikel ini berjudul mengenai determinan atau penentu-penentu munculnya radikalisasi agama, bukti dari Kenya. Ini adalah artikel yang berdasarkan penelitian di negeri Kenya, ya, di Kenya. Oke. Nah, uraian saya akan, kalau kita berbicara tentang mengenai mengapa orang terlibat dalam gerakan radikal berbasis agama, maka di sini kita berbicara tentang faktor-faktor penyebabnya. Nah, dalam uraian saya ini, penyebabnya ini terbagi kepada tiga macam. Pertama, penyebab pada level makro, kemudian kedua, penyebab pada level meso, dan ketiga, penyebab pada level mikro. Pada level makro itu artinya secara general dalam konteks misalnya sebuah negara, itu lebih besar ya. Atau kedua pada level meso, pada level masyarakat lebih kecil, misalnya organisasi dan masyarakat. Yang ketiga, penyebab dari level mikro, artinya bersifat individu pada pelaku itu. Ya. Jadi kalau ada pelaku, mengapa melakukan? Kita lihat ada level konteks makro apa yang membuat orang melakukannya, misalnya konteks negara. Kemudian kalau kita ingin mengetahui penyebab meso, kita harus melihat bahwa konteks sosial, konteks budaya, di masyarakat di mana orang pelaku itu berada. Yang ketiga, level mikro yaitu penyebab yang merujuk kepada kira-kira faktor individu apa yang membuat seseorang itu melakukan tindakan radikalisme keagamaan. Mari kita lihat satu persatu. Pada level makro atau level yang lebih besar, bisa itu global, bisa nasional, bahwa secara umum faktor penyebab orang terlibat dalam gerakan radikalisme keagamaan adalah itu disebut dengan grievance-based explanation. Artinya disebabkan oleh faktor-faktor yang bersifat keluhan orang oleh ketidaknyamanan, ketidakpuasan, atau keluhan terhadap kondisi makro, baik itu bersifat nasional atau global. Nah, ini penjelasan saya ini merujuk kepada teori-teori gerakan sosial. Anda sudah belajar kan di semester 2? Nah, ini. Nah, kalau Anda salah satu teori gerakan sosial mengapa muncul adalah karena adalah grievance, ada keluhan, ada ketidakpuasan terhadap kondisi yang ada. Nah, contohnya apa? Saya contohnya, nah, faktor makro yang bersifat faktor makro, yaitu misalnya orang mengalami economic marginalization. Nah, ini yang pertama. Level makro, mengapa orang terlibat dalam gerakan radikalisme keagamaan adalah karena orang itu mengalami marginalisasi ekonomi. Secara nasional atau global, ada orang atau kelompok yang mengalami marginalisasi ekonomi, dan ini menjadi salah satu faktor mereka itu terlibat dalam gerakan radikalisme keagamaan. Contohnya apa? Nah, orang mengalami tidak mendapatkan hak-hak apa yang mereka inginkan dari segi ekonomi. Misalnya, dia merasa kehidupannya miskin, ya, karena sistem ekonomi negara yang kacau, atau memang sengaja dimarginalkan oleh negara atau kelompok tertentu karena orang ini misal dianggap tidak sealiran dengan pemerintah atau kelompok tertentu, ditekan ke ekonominya. Nah, ini disebut economic marginalization. Nah, dalam konteks ini, bila orang dengan tingkat marginalisasi ekonomi yang tinggi, dia menunjukkan tingkat radikalisme keagamaan yang tinggi. Nah, jadi salah satu faktor pada level makro orang mengapa terlibat dalam gerakan radikal keagamaan adalah karena mengalami marginalisasi ekonomi. Oke, yang kedua, political marginalization. Kalau yang pertama itu bersifat ekonomi, yang kedua, nih, faktor penyebab pada level makro mengapa orang terlibat dalam gerakan radikalisme keagamaan adalah karena mengalami marginalisasi politik. Artinya, ada orang tertentu tidak memiliki akses ke politik, dihambat akses politiknya, aspirasi politiknya, baik oleh negara atau kelompok lainnya, sehingga dia mengalami frustasi, mengalami keluhan. Wah, nih gimana nih pemerintah nih menekan aspirasi kita, aspirasi politiknya. Kalau misalnya tidak bisa masuk DPRK, tidak bisa mengikuti berlomba dalam politik, tidak ikut dalam memimpin negara dan sebagainya, orang mengalami marginalisasi politik. Nah, bila orang mengalami
marginalisasi politik, maka orang ini punya potensi menunjukkan tingkat radikalisme keagamaan yang tinggi. Nah, ini adalah merupakan faktor kedua dari level makro mengapa orang terlibat dalam gerakan radikalisme keagamaan. Ya. Oke. Tadi pada level makro, sekarang kita melihat ternyata ditemukan bahwa dalam perspektif gerakan sosial, faktor mengapa orang atau kelompok tertentu terlibat dalam gerakan radikal keagamaan itu juga ada faktor penyebab pada level meso, pada level tengah, yaitu pada level society, masyarakat, dan kelompok. Nah ini. Apa bentuknya? Yaitu religiosity atau religiositas. Nah ini memang ini menjadi debatable, tapi ada beberapa bukti penelitian menyatakan bahwa orang dengan tingkat religiositas yang tinggi itu punya potensial atau punya pendorong dia untuk terlibat dalam gerakan radikal keagamaan. Nah ini mungkin kita harus beri tambahan bahwa orang ini religius, orang ini taat secara beragama, tetapi mungkin ketaatan itu tidak dibarengi dengan kepemahaman yang baik. Jadi dia taat saja, orangnya taat secara agama, aturan agama, tapi dia pemahamannya lemah. Nah orang inilah orang-orang yang rawan terhadap gerakan-gerakan radikalisme keagamaan karena mudah disusupi dan dipengaruhi oleh ide-ide atau tokoh-tokoh yang ingin mengangkat atau melakukan radikalisme keagamaan. Yang kedua, conversion, artinya kepindahan agama dari suatu agama ke agama, conversion. Nah, biasanya nih ya, tidak mungkin Anda ada beberapa kasus juga tidak, tapi banyak kasus para pelaku gerakan radikalisme itu adalah orang-orang yang baru pindah agama. Coba Anda lihat ya. Coba Anda lihat orang-orang yang punya paham radikal terhadap agama itu banyak diantaranya di konteks kita sekarang ini, misalnya orang yang baru pindah agama, kalau kita sebut mu'alaf itu. Orang mu'alaf itu kan semangat, ya. Mereka mendapatkan agama yang baru, tentu mereka cinta dengan agama yang baru dan punya semangat. Nah, tetapi kadang semangatnya itu tidak dibarengi oleh pemahaman yang bagus. Nah, orang ini sebenarnya menjadi rawan terhadap dikenai paham-paham radikal, bahkan tindakan-tindakan radikal keagamaan. Contohnya nih kita lihat nih, misalnya para artis. Ada artis tertentu yang baru mu'alaf sudah berani bicara agama, gitu kan? Nah, gitu kan. Nah, atau ada ustadz yang mengaku ustadz sebenarnya dia pindah dari agama lain, gitu kan? Nah, lihat dakwah-dakwah mereka kan menyerang orang lain, bahkan menyerang agama, menjelek-jelekan agama yang mereka dulu dan sebagainya. Tapi isi dakwahnya nanaon gitu kan. Nah, ini. Nah, orang-orang seperti ini semangat keagamannya tinggi karena mungkin agama baru, tapi pemahamannya lemah, tapi sudah berani mereka memegang pandangan mereka. Ini menjadi salah satu tanda petik adalah mangsa yang empuk bagi gerakan-gerakan radikal keagamaan. Yang ketiga, penyebab pada level meso atau level society adalah network, jaringan. Nah, orang terlibat dalam gerakan radikalisme keagamaan salah satunya karena memang punya jaringan. Dia punya akses kepada jaringan tertentu yang memang sudah radikal. Nah, maksudnya jika seseorang punya teman, sebaya atau kelompok yang punya pikiran radikal atau punya tindakan radikal, biasanya orang ini juga mudah terekspos, mudah terpapar dengan paham-paham radikal. Jadi pertemanan, jaringan dan sebagainya bisa mendorong orang untuk terlibat dalam radikalisme keagamaan. Jadi network tadi, pertemanan tadi, baik itu pertemanan yang bisnis termasuk pertemanan bisnis juga bisa memfasilitasi orang-orang terlibat dalam kegiatan atau tindakan radikalisme keagamaan. Nah, itu juga lihat kan, misalnya kalau Anda punya temannya begitu, nah Anda kan secara relatif mungkin akan terpapar oleh paham mereka, walaupun tidak semua, tapi salah satu sumbernya adalah orang-orang yang punya jaringan yang radikal juga dia akan cenderung mencari radikal. Nah, ini adalah penjelasan mengapa orang terlibat dalam gerakan radikalisme dari segi pada level meso atau level society ya, lebih besar, level menengah. Ya. Nah, sekarang yang ketiga, ternyata faktor yang menjadi penyebab orang terlibat dalam gerakan radikalisme agama itu juga bukan cuma level makro, meso, tetapi juga pada level mikro, yaitu pada level individu.
Ya. Jadi di sini kita akan melihat faktor-faktor dari individu yang bersifat individual dan personal yang mendorong orang untuk melakukan tindakan radikalisme keagamaan. Apa bentuknya? Ya. Tolong itu yang di yang suaranya di off tuh siapa itu? Oke. Tolong Anda tidak bicara ketika saya bicara ya. Itu dimatikan ya itunya. Oke. Nah, faktor-faktor penyebab yang orang mengapa terlibat dalam gerakan radikal keagamaan dari level individu atau makro itu adalah satu misalnya orang yang mengalami negatif catalyst event. Artinya ada faktor individu di mana orang itu mengalami kejadian-kejadian yang tidak enak, pengalaman-pengalaman hidup yang buruk dan sebagainya yang membuat orang nanti menjadi pendorong terlibat dalam gerakan radikal keagamaan misalnya. Nah, kejadian-kejadian individu yang bersifat buruk, pengalaman buruk, baik itu misalnya diperlakukan tidak bagus oleh orang lain, oleh masyarakat, oleh negara, itu menimbulkan semacam kebencian dan juga keinginan untuk melakukan revenge atau balas dendam kepada orang yang dianggap penyebab kejadian buruk yang dia alami. Nah, jadi orang-orang yang punya pengalaman buruk dalam masa hidupnya, baik secara ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya, itu orang ini punya potensi dan cenderung menjadi mudah untuk terlibat dalam tindakan gerakan radikalisme keagamaan. Jadi ada keinginan untuk memberikan balas dendam kepada orang yang menyebabkan pengalaman hidupnya buruk itu atau kejadian buruk yang dialaminya. Nah, hal kedua pada level penyebab yang bersifat mikro ini yaitu trouble social relation. Nah, jadi adalah relasi sosial yang buruk. Nah, maksudnya begini, orang yang memiliki hubungan sosial yang tidak baik, itu orang ini adalah menjadi salah satu penyebab pada level individu mengapa orang terlibat dalam gerakan keagamaan yang radikal. Orang yang tidak punya hubungan yang baik dengan orang tuanya, dengan saudaranya, akan punya potensi menjadi penyebab dia mudah pun terkena paham-paham radikal keagamaan sebenarnya seperti itu. Nah, orang yang tidak punya kehidupan sosial yang baik dengan tetangganya, dengan masyarakat yang lebih luas itu, dia adalah orang yang rawan terhadap kena pandangan atau gerakan radikalisme keagamaan. Jadi kalau orang yang punya hubungan sosial yang bagus, itu adalah menjadi orang yang salah satu sumber dari penyebab terjadinya gerakan radikalisme keagamaan. Selanjutnya, penyebab pada yang level mikro adalah violence exposure. Artinya, keterpaparan terhadap kekerasan yang dialami yang dialami oleh seseorang itu akan menjadi faktor penyebab orang yang bersangkutan bisa terjebak atau terlibat dalam gerakan radikalisme. Nah, maksudnya begini. Kalau Anda sering terekspos kepada tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang lain, kalau Anda melihatnya tiap hari, tiap minggu, dan setiap saat, Anda akan menganggap kekerasan itu hal yang biasa. Ya kan? Kekerasan ini bisa bersifat fisik, bisa bersifat politik, dan sebagainya. Maka kalau itu hal itu Anda alami dengan sehari-hari, maka Anda akan menganggap itu hal yang biasa. Lalu Anda ketika ada orang yang ingin mengajak Anda untuk melakukan kekerasan, Anda anggap itu hal yang oke. Karena Anda kekerasan dalam pandangan Anda karena sudah terbiasa tereksposur, terpapar dengan yang namanya kekerasan fisik dan politik misalnya, juga ekonomi, itu yang biasa, maka Anda akan mudah menjadi terjebak atau mengikut kepada gerakan radikal keagamaan. Nah, ini adalah beberapa faktor yang bersifat individual mengapa orang terlibat dalam gerakan keagamaan. Nah, ini. Nah, tadi penjelasan teoritisnya ya. Sekarang bagaimana dengan bukti empirisnya? Betulkah dari tiga hal tadi itu bahwa ada faktor-faktor yang sifat makro, meso, mikro itu menjadi faktor penyebab orang terlibat dalam gerakan radikal keagamaan?
Ataukah mana di antara tiga faktor tadi yang paling dominan mempengaruhi atau menjadi pendorong orang terlibat dalam gerakan radikal keagamaan? Gitu kan pertanyaannya. Nah, apa bukti empirisnya? Gitu kan. Nah, tentu saja dari tiga faktor tadi ada pada level makro, meso dan mikro itu semua punya kontribusi terhadap merupakan faktor-faktor yang mendorong orang melakukan tindakan radikalisme keagamaan. Tapi pertanyaannya mana yang paling dominan, gitu kan? Apakah semuanya sama? Nah, saya ingin merujuk kepada penelitian daripada ini Ring dan Salma tadi mengenai faktor-faktor berdasarkan data empirik mereka penelitian di Kenya mengenai mengapa orang terlibat dalam radikalisme agama khususnya dalam konteks Kenya. Nah, mungkin bisa kita terapkan dalam konteks Indonesia. Tapi mungkin bisa menjadi gambaran lah bagaimana ini penelitian ini bisa untuk menjelaskan fenomena radikalisme keagamaan di negara-negara lain termasuk negara kita. Nah, temuannya menyebutkan begini. Dari tiga faktor tadi ada level makro, meso dan mikro tadi, dia mengatakan begini penemuannya. Tidak ada bukti bahwa radikalisasi itu, khususnya radikal keagamaan itu, disebabkan oleh faktor-faktor di level makro. Nah, dalam penelitian di Kenya itu ternyata membuktikan bahwa yang menjadi penyebab faktor orang terlibat dalam tindakan radikal, terorisme dan kekerasan lainnya itu bukan disebabkan oleh faktor-faktor yang bersifat makro, yaitu misalnya keluhan ekonomi, atau politik, atau konversi agama, itu tidak ada. Maka tadi kan, mereka melakukan itu bukan karena memang mereka tertekan secara ekonomi, karena negara ekonomi kacau, atau karena tekanan politik, atau karena pindah agama. Nah, gitu. Tapi faktor apa? Nah, pertemuan mereka ini menarik. Radikalisasi di Kenya paling banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor di level mikro. Artinya level yang bersifat individual. Jadi radikalisasi terjadi karena memang lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat individual, bersifat makro. Mikro, yaitu yang semuanya bersifat psikologis. Contohnya apa? Seperti hubungan sosial yang bermasalah, kemudian faktor berorientasi proses seperti religiusitas yang tinggi tetapi tidak dibarengi oleh pemahaman yang tentang agama, dan juga keterpaparan terhadap jaringan radikal dan kekerasan. Nah, ini. Jadi pertemuan ini di sini begini. Dari tiga faktor tadi itu masing-masing punya pengaruh. Mungkin ada pengaruh daripada level mikro, makro. Ada faktor ekonomi, faktor sosial, faktor politik dan konflik agama. Tetapi yang lebih besar pengaruhnya terhadap tindakan seseorang untuk menjadi pelaku tindakan radikalisme adalah lebih bersifat faktor-faktor pada level mikro individual yang semuanya bersifat psikologis. Seperti apa? Orang yang memiliki hubungan sosial yang kacau itu punya potensi lebih banyak adalah orang-orang yang ternyata adalah orang-orang yang menjadi pelaku tindakan kekerasan radikal. Oke. Juga orang-orang yang punya religiusitas tinggi, taat beragama, tapi kurang pemahamannya terhadap agama itu sendiri. Ini adalah adalah faktor yang mengapa orang terlibat dalam tindakan radikalisme keagamaan. Dan yang terakhir adalah keterpaparan terhadap jaringan kekerasan dan jaringan radikalisme yang membuat orang tertarik atau mungkin terpapar kepada menjadi pengikut gerakan radikalisme keagamaan. Oke, ini adalah saya kira temuan menarik. Di sini memang di situ ada bahwa yang lebih dominan, yang lebih mempengaruhi kenapa orang terlibat dalam gerakan radikalisme adalah lebih pada faktor-faktor pada level individu bersifat mikro, yaitu faktor-faktor yang psikologis seperti hubungan sosial yang bermasalah, pemahaman keagamaan pemahaman yang kurang tapi orang itu taat, dan pengaruh dari teman sebaya atau jaringan yang mengalami tindakan itu terlibat dalam gerakan radikal keagamaan. Saya harap Anda bisa menangkap uraian saya itu ya tentang mengenai religious radicalism.
dengan fokus kepada faktor-faktor penyebab mengapa orang terlibat dalam gerakan radikalisme keagamaan. Ya. Silakan Anda pahami sendiri dan bisa Anda terapkan dalam konteks Indonesia misalnya, atau Anda ingin memahami sebuah gerakan radikal dengan menjelaskan, dengan menerapkan penjelasan saya tadi sesuai dengan kasus yang Anda ingin pahami dengan baik ya. Bila Anda pertanyaan tentang ini, silakan sampaikan nanti di video ini di channel kita Sosiologi Explain yang akan saya upload besok atau lusa ya. Terima kasih.